Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Jumroh TV yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi dalam sesi kajian di masa pandemi corona. Kita akan membahas hari ini adalah menghidupkan ibadah di 10 hari bagian daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Asyarul awakhir minar Ramadan. Yang sebenarnya kita akan sampaikan dalam kajian ini adalah apa saja ibadah yang akan kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dalam keadaan masa PSBB atau masa lockdown ini. Dan kira-kira nanti ada pertanyaan seperti bisa nggak kita mendapati Lailatul Qadar meskipun misalkan istri atau anak perempuan kita ada yang haid atau tidak bisa melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan itu kemudian juga pertanyaan yang serupa juga, seandainya para dokter, para perawat, bapak-bapak TNI, Polri yang sedang bertugas, apakah mungkin juga mendapati Lailatul Qadar meskipun kegiatannya tidak berupa ibadah seperti yang kita lakukan di rumah dengan sholat atau dengan baca Quran. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, insya Allah bisa menyemangati kita untuk menghidupkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Saya mulai dari satu informasi dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru asrul awakhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Jadi hadis ini merupakan informasi dari Siti Aisyah, istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di 10 hari dari bulan Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau pertama lakukan adalah syadda mi'zarahu. Ini adalah kalimat majas atau kalimat bukan sebenarnya maknanya mengencangkan ikat sarungnya, maknanya giat beribadah, sungguh-sungguh beribadah, bahkan mengabaikan tanda kutip kesenangan yang sementara seperti kegiatan dengan yang tidak boleh dikatakan tidak terlalu penting, sehingga mementingkan ibadah di 10 hari terakhir ini. Kemudian wa ahya ahlahu, beliau menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah, di antaranya sholat, di antaranya berzikir dan seterusnya, macam-macam ibadah yang itu semuanya dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Dan yang terakhir adalah wa iqadha ahlahu, dan keluarganya pun diajak untuk melakukan ibadah yang serupa dengan kemampuannya masing-masing. Dari informasi hadis ini kita paham bahwa Rasulullah meskipun sudah dijamin masuk surga, menyontohkan pada kita, memberikan teladan pada kita untuk menghidupkan di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya Rasulullah dengan sungguh-sungguh memberikan teladan pada kita, jangan sampai kita keluar dari Ramadan nanti sia-sia dan menyesal karena kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momen penting kebaikan, keberkahan dari bulan ini, khususnya di 10 hari terakhir. Di kajian yang sebelumnya dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu disuruh oleh Rasulullah mencari di malam-malam 10 terakhir. Kemudian ada hadis lagi disuruh mencari di malam-malam ganjil. Kemudian disuruh mencari di tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, 29. Kemudian disuruh mencari di tanggal-tanggal seperti 27, 29. Artinya dari semua informasi hadis kita peroleh gambaran bahwa Lailatul Qadar adalah di range di 10 hari terakhir. Makanya hadis Nabi sangat ketat atau sangat sungguh-sungguh dalam beribadah dimaknai atau sinkron dengan hadis-hadis tentang turunnya Lailatul Qadar di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu amalan apa yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Yaitu ketika kita sudah masuk di 10 hari terakhir, maka kebiasaan kita untuk sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah jangan ditinggalkan. Karena menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, ada 3 tingkat orang yang
akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Artinya di malam itu dari mulai habis Isya terus menerus sampai fajar beribadah. Artinya mungkin diselingi dengan istirahat sebentar, beribadah lagi. Ini yang paling tinggi, paling tinggi. Yang paling rendah adalah yang hanya sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Sedangkan yang tengah-tengah adalah orang yang menghidupkan malam 10 hari terakhir itu dengan berzikir, dengan membaca tasbih, dengan membaca apapun kalimat thayyibah termasuk salawat dan membaca Al-Quran bagi yang laki-laki. Itu juga termasuk bagian daripada menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Artinya apabila ada pertanyaan bagaimana wanita yang haid atau nifas ingin mendapatkan Lailatul Qadar, boleh dengan cara yang nomor 2 atau cara yang tengah-tengah tadi, dengan berzikir. Karena wanita yang haid tidak dilarang berzikir, tidak dilarang bersolawat. Yang nggak boleh adalah membaca Quran dengan memegang mushaf. Artinya masih punya peluang wanita yang haid, anak perempuan yang haid bisa mendapati Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Termasuk kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh bapak-bapak Polri, TNI, para dokter, para perawat yang ada di sana di luar. Ketika bekerja, apabila ada sempat, berzikirlah. Untuk berzikir bisa dilakukan sambil bekerja, sambil duduk sebentar. Mudah-mudahan pas malam itu adalah Lailatul Qadar, maupun mendapatinya. Sehingga kita tidak sia-sia ketika nanti keluar dari Ramadan. Jadi apabila ada yang orang bertanya, apakah Lailatul Qadar hanya bisa diraih dengan iktikaf? Tidak. Bisa diraih dengan tadi, dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, mulai dari sholat tarawih, kemudian baca Quran, sholat sunnah, sholat macam-macam sholat yang bisa dikerjakan, kemudian kita baca Quran, menghatamkan Quran, membaca hadis, membaca kalimat thayyibah sampai menjelang fajar. Kemudian yang kedua adalah berzikir. Yang ketiga adalah yang paling rendah adalah kita malam itu bisa tetap sholat Isya berjamaah dan kita bisa sholat subuh berjamaah. Maka kita sudah mendapati malam itu dengan ibadah berjamaah. Dan itu pun insya Allah dicatat sebagai kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kita penting memahami bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah, maka tidak ada salahnya kita mulai di tanggal malam 21 sampai selesai nanti Ramadan, kita terus hidupkan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita yang ada, dengan memohon izin dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin dan menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala. Terima kasih, insya Allah kita akan ketemu dalam kajian-kajian lain yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.